Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih tetap bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya, Hari Satrio. Pada podcast kali ini, kami ada di rumah dinas Wakil Bupati Kebumen. Wakil Bupati Kebumen ini masih sangat muda, usianya baru 43 tahun. Ada hal yang spesial dari beliau yang saya lihat. Jadi dalam Al-Quran Allah pernah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 247 bahwa karakter seorang raja yang potensial bisa membangun negeri itu ada dua, bastotan fil ilmi wal jismi. Jadi luas ilmunya, tapi fisiknya juga bugar, prima dan kokoh. Karena keilmuan dan fisik yang baik ini tentu dua kombinasi yang sangat baik untuk memimpin sebuah daerah atau sebuah negara dan memimpin kelompok, sehingga ya mungkin maksudnya adalah siap bertempur 24 jam. Nah, Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hasan Bayuni dan Mas Heri. Alhamdulillah kita bisa sowan ke sini, sebuah penghormatan bagi kami. Nah, kira-kira tadi apa resepnya Pak Wabub, kok badannya bisa apa memang pernah ada di kepolisian atau memang setiap harinya seperti apa? Kok bisa bugar sekali badannya? Tentunya yang pertama kita membiasakan diri, bersih diri itu yang paling penting. Jadi setiap kami keluar dari rumah itu diusahakan untuk wudu. Yang pertama, kemudian yang kedua kita tetap senang, di bawah semua itu happy menjadi bagian hobi. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kita pengen naik gunung misalkan, itu betul pada saat naik gunung itu akan terasa berat tentunya kan. Tentu begitu sampai di bukit di atasnya, tentunya kita akan happy. Jadi capeknya itu semuanya runtuh. Kemudian yang kedua, kita tetap membiasakan diri sholat malam tentunya ataupun sholat duha. Yang paling penting disitulah badan kita terasa direfresh kembali. Jadi insya Allah hal-hal itu membuat kita happy, yang paling penting itu. Ini membiasakan diri wudhu, wah ini kayak Jenderal Sudirman. Beliau sudah jadi wabub, rajin sholat malam dan duha. Lanjutnya ya Mas? Lewat. Oke. Ini sesuatu yang memang ini penting tentu saja ya. Kebiasaan bugar. Kalau aktivitasnya sendiri sebetulnya seberapa capek sih Pak Wabub jadi wakil bupati itu? Kayaknya kok pagi sampai malam, wah luar biasa aktivitasnya. Ya tentunya ketika kita sudah mempunyai jadwal, di situ kita sempatkan untuk merefresh apakah itu otak kita ataupun badan kita untuk istirahat. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu mempunyai tidur yang berkualitas. Jadi walaupun di malam kita tidur 3 jam misalkan, itu terus betul-betul. Kalau sare biasanya jam berapa Pak? Di atas jam 1. Jam 1. Masih sempat sholat malam Mas. Dengan jam 1 nore 1 ru. Enggak Pak. Ya biasanya kita 45 menit atau 1 jam sebelum subuh kita sudah bangun tentunya kan. Jadi kita bisa melakukan kegiatan qiyamul lail tentunya. Kemudian nanti kita kalau bisa istirahat. Kemudian kalau misalkan mau olahraga sepedaan, misalkan saya biasanya ngambil waktu di atas jam 6. Jadi setelah duha habis baru sepedaan, misalkan jam 7 atau jam 7:04 kita baru running. Kemudian olahraga beberapa hal yang mungkin yang menjadi hobi saya, salah satunya adalah berenang. Ya kayak kemarin saya ke ke Jembangan. Jadi saya lihat videonya. Saya ke Jembangan, saya ajak keluarga, teman-teman, saya beli perahu karet itu kan. Asumsi kami ingin melihat potensi-potensi arung jeram di Kabupaten Kebumen. Tapi kemarin perahu karetnya jadi sudah memasuki musim kemarau, jadi tidak bisa saya bawa ke Jembangan. Jadi waduk Jembangan itu kemarin saya renangi.
Jadi kalau saya renang insya Allah ya bisa sampai 1 jam, itu nggak putus untuk renang. Kalau lari saya agak kurang memang, di renang terus kemudian sepedaan, kalau lari kurang. Lari. Iya. Sepedaan paling jauh sampai mana Pak? Saya kemarin dari sini sampai Soma Gede, di titik nol. Di sini kan ada titik nol, di Soma Gede titik nol antara Kebumen Banjarnegara. Oh di Soma Gede. Soma Gede Saya ada. malah baru tahu ini ada titik nol di Kebumen. Seru memang, seru di sana. Yeah. Ada pasir putih di bukit ini yang mungkin depan akan saya lihat supaya bisa dieksplor ke depannya. Kemudian saya pernah sepedaan dari sini sampai Bandara Nia sama kepala LAN. Beliau kan asli Kebumen, alumni SMA Negeri 1 Kebumen. Terus saya juga pernah pada saat itu pagi-pagi saya kontrol ke daerah Sadang. Sampai di sana ada longsor. Longsor kita buka pakai cangkul ala kadarnya, terus kemudian saya minta Pak Camat untuk membersihkan. Kemudian saya cek jalan-jalan di daerah Wonosobo. Karena dari Sadang kan cangkring, tembus ke Wonosobo, bagaimana Wonosobo jalan sudah begitu bagus. Kemudian saya dari sampai Wonosobo langsung naik sepeda dari Wonosobo sampai Perembun, kurang lebih 40 kiloan, 2 jam, lebih 2 jam. Medannya lumayan. Ini beda sepedaannya Pak Wakil Bupati. Hobi sekaligus juga tetap tidak lupa tugas untuk memperhatikan rakyat, itu luar biasa Pak. Ngomong-ngomong sudah berapa lama ya Pak jadi Wabub? Kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Oh sudah 1,5 tahun. Iya. Hampir 1,5 tahun. Kurang lebih April 29 April kami dilantik. Iya. Tupoksi Wakil Bupati apa saja Pak? Karena mungkin masyarakat awam kadang suka bertanya, Wabub itu fungsinya apa sih gitu di dalam? Yang pertama tentunya kita membantu Bupati. Jadi agar program-program Pak Bupati itu kita dorong lebih cepat ataupun lebih terkonsolidasi dengan baik. Itu tugas yang paling utama. Tapi di situ juga bahwa ada kemiskinan sebagai ketua TKP 2KD, tim percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah itu di Wakil Bupati. Kemudian pengawasan infrastruktur pembangunan, misalkan ada satu kegiatan proyek itu kita juga bisa pengawasan di situ. Kemudian terhadap anggota yang mau izin cuti ataupun nikah ataupun cerai itu juga di kami. Kemudian perilaku ASN bagi semua ASN termasuk camat, lurah, bukan kepala desa ya, lurah itu juga jadi bidang kami. Kemudian inspektorat, pemeriksaan inspektorat itu di kami. Jadi sebenarnya tugas Wabub itu cukup kompleks karena dia lebih internal ya, ke dalam. Bagaimana penguatan ke dalam. Jadi kalau misalkan Bupati penguatan secara makro, Wabub itu harus lebih detail, satu persatunya detail. Jadi kalau misalkan disampaikan Pak Wabub itu kegiatannya berderet, memang Wabub itu tugasnya sangat berderet, tidak pernah selesai. Jadi kalau selesai satu belum tentu yang lain, itu cukup banyak. Belum mengkonsolidasikan bagaimana di Kesbangpol itu kan harus menjadi mata dan telinganya pimpinan, semacam intelijennya itu juga di bawah kendali Wakil Bupati. Jadi terkait dengan tugas ketua percepatan pengentasan kemiskinan di Kebumen ini, kita melihat sebenarnya potensi Kebumen ini kan banyak yang bilang itu luar biasa sumber daya alamnya dan sebagainya. Ini kira-kira apa sih Pak kunci untuk mengentaskan kemiskinan di Kebumen itu? Pertama yang harus kita bangun adalah sistemnya dulu. Sistem agar bagaimana semua program itu tepat sasaran. Ketika program begitu banyak tidak tepat sasaran, tentunya akan tidak sampai. Ibaratnya kita akan mengalirkan arus air ke selatan, ternyata cabangnya terlalu banyak atau bahkan belok, tentu tidak akan sampai ke selatan. Jadi ini harus di pembetulan dulu. Misalkan program pada saat kami hadir itu di sini. Jadi kami sampaikan kami hadir pada bulan April tahun 2019. Pertama yang saya lakukan adalah meminta data tentang kemiskinan. Dan itu tidak diberikan waktu itu. Saya tidak menerima. Jadi mohon maaf ya, sebelumnya saya kan di kepolisian. Harusnya ketika kami hadir, bidang yang menangani itu hadir di kami.
paparan. Ini tidak ada, kami sampaikan tidak ada. Itu salah satu kelemahan. Jadi letterlock jadwal untuk paparan nanti di bulan X, bulan Juni misalkan. Jadi tidak bisa real time gitu ya? Tidak real time, padahal ketika kami sebagai wakil bupati, misalkan Pak Dokter sebagai dinas yang menangani tentang kemiskinan itu hadir ke kami untuk paparan ataupun hal lain. Ini tugas yang berhubungan dengan wakil bupati. Misalkan ada ini ASN yang berprestasi sekian, yang harus diberikan reward sekian, yang mempunyai pelanggaran sekian, yang harus dicari sekian, aset sekian, itu kan khususnya di bidang kemiskinan. Posisi kabupaten posisi kemiskinan kemarin begini, itu tentunya tidak kami dapatkan. Akhirnya kami koordinasi ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Ibu Handayani. Di sana disampaikan, Pak Wakil, mohon maaf, kemarin di bulan Maret kita baru melakukan sensus dan Kabupaten Kebumen termiskin. Jadi kami hadir di bulan April, sudah disampaikan di bulan Maret itu termiskin. Nah, dikuatkan pada saat menjelang akhir tahun dipaparkan secara nasional bahwa Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah termiskin. Nah, dari situ pada saat kami hadir di BPS, beberapa hal kriteria yang menjadi kemiskinan. Kemudian karena saya lihat di Kabupaten Kebumen di sini ada dua data yang ini kami bawalah ke Kemensos di Pusdatin. Nah, ternyata sampai di Pusdatin sana Kabupaten Kebumen data itu belum diverifikasi dari 2015. Ini kan perlu kerja keras. Yang pertama tidak dilakukan pembetulan dari 2015. Yang kedua, Kabupaten Kebumen memiliki dua data. Yang pertama SIG-NG, yang kedua adalah TKP 2KD tadi, tapi berbentuk data. Sedangkan yang TKP 2KD ini ujung pangkalnya cuma sampai bupati, tidak sampai kebijakan menteri. Harusnya yang TKP 2KD apabila tetap dijalankan ini sebagai pengukur mingguan ataupun bulanan itu bagus sekali. Kecepatan bisa, tetapi untuk TKP 2 SIG-NG tadi, SIG-NG yang untuk Kemensos ini harus dikerjakan dengan serius. Akhirnya kami kemarin cross check selama 3 bulan dari bulan Ramadan kemarin, kita mengetahui bahwa data kemiskinan di Kabupaten Kebumen itu yang error cukup banyak, 24,67%, 156.000 lebih. Kemudian yang harusnya langsung dihapus tanpa dicek lagi itu 84.019 nama. Karena apa? Karena nama tersebut tidak ada nicknya. Jadi ketika namanya Arif ataupun namanya Dr. Hasan itu ya, itu nicknya berbeda. Sedang nick itu kalau dibuka itu bukan orang Kebumen, bisa Kulon Progo, bisa Banyumas itu kan. Nick ini adalah nick yang tercatat di SIG-NG, sedangkan kita punya nick yang seharusnya di Sukcapil. Alhamdulillah kemarin kami membuat tim, disupport betul, ternyata tim dari Kabupaten Kebumen, dari Kominfo ini orangnya hebat-hebat saya lihat. Saya lihat potensi itu ada, kemudian saya panggil, kita lakukan pengawinan sistem, ketemulah tadi 156.000 lebih, 24,67% bahwa data itu harus dilakukan pembetulan. Dengan 84.019 orang itu harus sudah langsung dihapus, dilakukan verbal. Ini insya Allah kan sebentar lagi akan dilakukan verbal. Akhir tahun Kabupaten Kebumen memiliki data yang benar. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita memiliki data kemiskinan, misalkan jumlahnya kita sekarang kan 638.000 lebih, misalkan nanti 500.000 data kemiskinan, termasuk di situ kan ada anaknya. Ketika kita mau menggelontorkan 3.000 beasiswa untuk orang miskin, kita tidak usah mengecek lagi ke bawah, kita cek di data kemiskinan. Anaknya orang miskin ini ada berapa? Oh ternyata ada 7.000, dengan adanya 3.000 yang 4.000 harus dikemanakan. Nah kan kita bisa nyari solusi, misalkan ada Lazismu, Basnas gitu kan, ataupun CSR, sehingga 7.000 itu harus ditutupi. Kalau kemarin kan tidak, kita memiliki data, kemudian begitu ada menggelontorkan data untuk bantuan kemiskinan, itu dipasrahkan ke sekolahan masing-masing. Ini ada beasiswa, tolong dikirimkan dari sekolahmu 10, dari sekolahmu 10. Nah begitu terkumpul 3.000, belum tentu nama-nama ini yang ada di data kemiskinan tadi. Jadi dikatakan tidak tepat sasaran tadi. Itu salah satunya. Kemudian program seperti hanya waktu itu ada program cukup bagus, yaitu program
kube untuk kambing. Kube kambing kami hadir, kami cek, cross check. Ada juga yang kambingnya akhirnya dikirim malam-malam, walau alam kenapa, kemudian kami cek ke kandang, malam-malam di kandang tidak ada, akhirnya kami buat surat resmi, besok akan ada kunjungan ke tempat tersebut, besok pagi ada kambingnya pulang dua. Jadi beli lagi mungkin. walau alam. Nah inilah program tersebut, kambing cukup bagus dalam kube untuk mengolah, melatih kelompok orang-orang miskin tadi. Tetapi kita paham orang miskin ini belum tentu latar belakangnya seorang peternak, bisa jadi mungkin buruh, bisa jadi yang lain. Nah tentunya perlu pendampingan. Program kemarin itu tidak ada pendampingan. Kambingnya datang belean, dikasih lepas gitu. Dilepas. Ketika kita ngasih ke anak kita nih, nak naikin truk, anak kita nggak bisa nyupir truk, tentu akan menjadi kehancuran. Makanya dari program yang digelontorkan itu akhirnya yang programnya cukup bagus, akhirnya tidak maksimal. Kemudian kan pengeluaran kemiskinan itu kan ada beban-beban misalkan yang harus dikeluarkan, intinya kan gitu. Ketika orang miskin gajinya cuma 1 juta, sedangkan standar kemiskinan di Kabupaten Kebumen 1.346. Bagaimana 346 itu dikatrol oleh kita, diberikan stimulan ke mereka-mereka, misalkan anaknya harusnya sekolah dibiayai oleh pemerintah, misalkan terus melalui beasiswa ataupun transportasi. Transportasi pernah mau saya cek, ayo kita ke terminal, saya mau ngecek, jadi satu angkot mau saya stop, saya periksa betul nggak, karena saya dapat informasi kartunya diperjualbelikan. Kartu tersebut digeserkan tidak pada yang memiliki aslinya. Ternyata ketika saya mau melakukan, ini program yang cukup mengerikan bagi saya. Tiket tersebut tanpa nama, hanya kertas semacam ditulis gitu, tukang parkir zaman dulu, tukang parkir zaman dulu. Jadi hanya ada nomor serinya, dioret-oret, mungkin kan disobek-sobekin. Jadi kalau misalkan dari itu punya Pak Dr. Hasan dipegang saya, kan nggak ketahuan. Di situ tidak ada BNIM-nya, di situ tidak ada fotonya. Itu kan bayangkan anak-anak kita itu kan pintar di IT. Buatkan satu program, cukup satu komputer, ya kan, ditaruh di dinsos misalkan, ataupun di dinas perhubungan. Di situ program tersebut kemudian bisa masuk di handphonenya para supir ataupun kenek. Ketika ada yang masuk, dia punya kartu, difoto, krek. Jadi pada saat saya minta tolong buatkan kartu untuk transportasi ini untuk orang-orang miskin, baik itu anak miskin maupun orang miskin yang mau berdagang itu supaya murah, gratis itu kan. Mereka menganggarkan 4 miliar lebih. Untuk apa nih? Untuk beli MC alat gesek itu, alat gesek kayak perbankan. Harus menyediakan sekian. Aku bilang, buat apa? Itu di Kominfo itu banyak anak-anak pinter, milenial pinter, panggil ke sini, kita kasih uang lembur. Itu mereka sudah semangat sekali untuk mengerjakan karena ilmunya bisa tersalurkan. Akhirnya mereka kemarin paparan di depan saya, cukup pakai handphone Android atau apapun, tinggal crack masuk ke server, di server sudah termaktub, tinggal di print. Jadi besok pagi pun angkot mau mencairkan keuangannya bisa. Itu salah satu program. Kemudian di situ ada nanti pupuk, belum BPJS. Kita bayangkan yang diberikan BPJS bantuan oleh pemerintah kabupaten itu adalah orang miskin. Orang miskin kita itu adalah 638. Kami dapat laporan bahwa ya BPJS yang dibayarkan itu kan 700.000 lebih. Bayangin. Nanti kan apakah data kemiskinan ini yang kurang harusnya 700.000 ataukah pembayarannya kelebihan? Ya kan? 100 ribuan loh, 100.000 lebih. 100.000 kalau kita hitung, kalau nggak salah setoran BPJS kan 24.000 ya dok ya. 24.000 kali 100.000 kan kurang lebih sudah sekian banyak. 2,4 M kalau nggak salah ya. Dikalikan 1 tahun, apa nggak bisa bikin jalan, bikin jembatan? Nah kalau misalkan ternyata benar yang miskin kita ada 700.000, berarti pendataannya harus diulang lagi, disampaikan ke sana. Jadi bisa datanya kurang benar sehingga harusnya orang miskinnya lebih banyak, ataupun kelebihan bayar yang harusnya apakah ini tidak salah juga. Memang kan pada membuat kartu, faktanya kartu itu ada, dikeluarkan sehingga harus dibayarkan, itu faktanya. Jadi BPJS pun tidak salah, tetapi harus
updatekan kembali supaya tidak ada saling menyalahkan. Kalau sudah NIM BNBA-nya datanya lengkap, ketika kita paparan ke BPJS, insya Allah mereka juga akan menerima. Oh ternyata betul Pak, Kabupaten Kebumen miskinnya adalah 700 bukan 600. Jadi harus ada penyelesaiannya. Jadi intinya yang pertama bahwa pembetulan data kemiskinan atau DTKS itu adalah hal yang wajib supaya itu menjadi acuan dalam setiap program supaya tepat sasaran. Yang kedua, ada pendampingan dari dinas-dinas terhadap program yang dikeluarkan. Misalkan tadi program kambing itu harus berhubungan dengan dokter-dokter hewan ataupun penyuluh hewan. Kemudian ada program misalkan untuk pertanian, itu juga penyuluh pertanian juga harus hadir di situ. Misalkan ada program untuk perdagangan UMKM, itu harus Dinas Disnaker Trans UMKM itu juga harus hadir di situ. Pelatihan untuk orang-orang miskin supaya yang tadinya belum bisa berdagang, dia ajari jualan cilok, jualan mie ayam ataupun menjahit, itu dilatih dulu, harus sinkron. Ketika sudah dia dilatih bengkel terus ke sawah, ini kan nggak sesuai. Kemudian dibelikan alat jahit, sementara dia tidak bisa jahit atau alat jahitnya tidak sesuai yang dibutuhkan. Itu beberapa yang saya temukan faktanya itu. Nah inilah mungkin yang kedepannya insya Allah yang harus perlu dikuatkan. Saya cukup tertarik dengan yang disampaikan Pak Wabub tadi, dan saya sangat setuju sebetulnya bahwa ternyata yang pertama dilakukan oleh Pak Wabub memastikan bahwa datanya clear. Ya. Karena kalau datanya sudah tidak betul, kita mau melangkah pun amburadul. Ya, tidak tepat. Ya, kalau bahasanya saya ingat, saya banyak termotivasi itu dari Jack Ma itu, Pak Wabub. Dia menyampaikan tahun 2020 yang akan menjadi pemenang adalah orang yang bisa menguasai data. Nah ini saya sangat apresiasi sekali ini Pak Wabub. Jadi saya sangat kagum bahwa sebelum melangkah memastikan semua data itu clear semua, sehingga ya wajar kalau kemudian percepatan kemiskinan di Kebumen juga kabarnya juga berjalan dengan sangat baik. Terus kemudian ini Pak Wabub kan sudah hampir 1,5 tahun, sudah mulai mempelajari data. Menurut Pak Wabub, potensi apa yang bisa dicapai Kebumen 10 tahun yang akan datang, dan gimana caranya itu bisa terwujud kalau menurut Pak Wabub? Begini ya, Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya alam bonus dari Allah Subhanahu wa taala cukup baik ya. Kita tahu bahwa Purwokerto itu maju, tapi dia tidak punya laut. Kita bayangkan Kabupaten Kebumen kurang lebih 57 kilo, bentang itu laut. Kemudian kita punya daratan, petani, kita memiliki pertanian itu 53% yang menjadi petani. Kemudian kita juga punya pegunungan, ada perhutani di sana, yang tentunya alhamdulillah sekarang ini juga sudah mulai tumbuh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Jadi yang ke depan tentunya masyarakat harus diberikan kail agar yang menjadi nelayan ini juga gemar, senang dengan kehidupan sebagai nelayan, berhasil sebagai nelayan, dia bangga menjadi aku seorang pelaut, itu kan. Nah, di situ juga rumahnya dibetulin, dalam artian tempat lelangnya dibetulin, kemudian sarana prasarana seperti storage, kita tidak memiliki storage sehingga harga harus dijual hari itu. Kalau hari itu jatuh karena tidak ada tempat penyimpanan. Kemudian kerjasama di situ, kelompok-kelompok tani kemarin juga harus dibetulin. Ketika misalkan di situ harus ada simpan pinjamnya seperti apa, kan harus benar supaya mereka tidak terlilit oleh rentenir gitu kan, supaya mereka bisa sukses. Kemudian pertanian kita sekarang kan berkurang ya, cukup berkurang lahannya, adanya pembangunan rumah-rumah ini juga harus betul-betul diarahkan supaya lebih tepat bangunnya, jangan di areal hijau yang untuk pertanian. Kemudian untuk memastikan ketersediaan betul tanah itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih surplus, tapi sudah mulai mengurang. Kemudian kesulitannya juga air ini menjadi, kita tahu bahwa petinggi negara ini baik yang zaman dulu tuh membangun 2 waduk besar di Kabupaten Kebumen, ada Semporan dan ada Sidang. Intinya bahwa selatan khususnya Kebumen ini adalah daerah lumbung padi. Juga dari bupati yang pertama, Pak Ki Botronolo, itu adalah sukses karena menyediakan stok lumbung padi pada saat pertempuran Sultan Agung. Jadi Kebumen ini lumbung padi, ini harus diingat betul. Sekarang ini aliran-aliran itu kan dari utara
sudah terganggu adanya di atasnya ditutup cor-coran yang untuk pertokoan itu Iya. kan ini harus diarahkan betul. Kemudian kualitas bibitnya itu harus baik supaya pada saat ditanam hasilnya yang tadinya 1 kilo menjadi 1,5 atau bahkan lebih, supaya apa, dengan menyusutnya lahan hasilnya lebih maksimal. Dan sudah saya bawa ke Kabupaten Kebumen, insya Allah akhir bulan ini akan dibangun RMU, Apa itu? rice milling unit, atau yang disebut mesin selip yang modern. Jadi kita tahu bahwa petani itu ketika panen setelah dirontokkan itu akan dijemur, Iya. dijemur, ditutup, dijemur, ditutup, jadi masih lembab-lembab terus. Kalau di RMU itu cukup dirontokkan, telepon ke RMU, akan dikirim ke tempat RMU, di sana dikeringkan menggunakan mesin silur, jadi matang itu matang benar, ada ukuran matangnya, kemudian diselip, nanti yang menirnya terpisah, yang bagus terpisah. Nah kemudian itu akan menjadi beras premium. Kita harapkan nanti ke depan ada beras premium made in Kebumen, mereknya apa itu kan, saya berharap itu. Jadi kalau zaman dulu sampai sekarang Kabupaten Kebumen dikatakan lumbung padi, ke depan harus dikatakan lumbung beras. Karena apa? RMU itu kan dalam 1 jam itu kan sekian puluh ton. Insya Allah untuk kapasitas Kabupaten Kebumen kurang, otomatis harus menyedot gabah-gabah dari yang lain, Purworejo, Jogja, Sleman, Potensi Solo. pendapatan. Jadi ya masuk ke sini, jadi otomatis pendapatannya naik, PAD kita naik. Dan di situ karena kita bekerja sama dengan BUMN, ibaratnya saya memberikan mobil Mercy ke tukang beca, tentu Mercy itu akan menjadi tontonan. Iya. Kalaulah dia mampu menaiki Mercy itu, tentu dia akan kesulitan membeli bahan bakar. Iya. Itulah beberapa sebelumnya sudah ada bantuan RMU sebenarnya di Kabupaten Kebumen, tetapi tidak jalan karena tidak ada permodalan dan tidak ada pelatihannya. RMU ini diberikan oleh BUMN, jadi patungan dari Pertamina dan Bank Mandiri, dibangun kurang lebih 20 miliar. Kemudian juga digelontorkan uang untuk bisnisnya seperti beli gabah, ketersediaan pupuk, pelatihan untuk para petani, sehingga di situ ada insinyur-insinyurnya dari IPB untuk melatih para petani untuk lebih baik, kelompok-kelompok kapotan, dan aset itu insya Allah nanti akan menjadi milik pemerintah desa insya Allah ke depannya. Jadi ada interval waktu mereka dilatih. Kemudian di utara ini pertanian itu kan menjadi hal yang menarik karena mereka itu tak ada hujan ya, mayoritas tak ada hujan. Jadi harus ada ketersediaan air yang untuk menampung untuk kebutuhan mereka. Misalkan kita buatkan embung-embung lebih banyak supaya tersalurkan dengan baik. Saya datang ke daerah Karanggayam di utara misalkan, itu Sadang petani itu juga ada Sadang, mereka menanam tembakau, menyiapkan air kecil-kecil, menyiapkan air kecil-kecil untuk mereka gayungin karena kesulitan air tersebut. Atau misalkan pada saat kemarin kemarau panjang sampai mereka menandon air hanya pakai terpal, belum diminum, saya udah lihat ada jentik-jentiknya. Nah ini kan kesehatannya kan terganggu, makanya stunting di utara lebih tinggi. Ini kedepannya harus didorong supaya air bersihnya itu cukup baik, harus pipa-pipa harus masuk ke sana, air kita produksi kita dorong ke utara supaya masyarakat itu dekat dengan sumber air sehat. Jadi tidak air, mohon maaf, dari tangki itu sehat, dari PDAM itu sehat, begitu dituangkan pakai terpal yang terbuka kan bisa nyamuk bersarang di situ, akhirnya ada jentik-jentik dan lain-lain. Itu saya lihat sendiri di beberapa titik. Jadi kemudian yang di utara ada potensi yang cukup hebat, itu bukit-bukit. Bayangkan puncak itu kan orang datang ke puncak ngapain sih? Tidak ada melihat laut, tidak melihat apa-apa, hanya ingin menenangkan diri. Kebumen ada Bentulu, ada Bukit Hot, Bukit Comal, dan lain-lain, banyak bukit-bukit kita. Nah di situ mereka akan bisa berkemah ataupun lain, tempat-tempat yang bagus. Dan apabila di situ Pokdarwisnya bagus, kehutanan pun suka, karena apa? Dijaga oleh kelompok-kelompok. Harusnya dari kehutanan kan menyiapkan polisi kehutanan, harus dijaga siang malam, perlu energi yang hebat, ya kan? Tetapi kalau misalkan ada masyarakat yang mengembangkan potensi wisata, dijaga, keamanannya dijaga, karena menebang pohon sama saja merusak kesempatan dia untuk berusaha itu, dijaga dengan baik dari kehutanan, mereka juga akan baik.
Jadi salah satu itu kita potensi Kabupaten Kebumen yang ke depan harus kita tingkatkan adalah infrastruktur dan tentunya adalah objek wisata yang menjadi andalan kita. Menganti saya pernah bawa Bu Menteri BUMN ke sini, begitu melihat menganti amazing katanya, luar biasa ini Kebumen, kok bisa begini Kebumen katanya. Kita bawa ke Bentulu, beliau naik sampai naik di atas pohon itu, beliau ada tempat duduk di atas pohon. Beliau luar biasa ini Kebumen. Apalagi kita punya geopark Karangsampung Karangbolong, satu kejadian alam bonus untuk kita yang harus kita jaga dengan baik. Jadi insya Allah kalau kita lihat beberapa hal masyarakat yang masih mengangkuti dari hasil alam ini harus bisa beralih fungsi ke depannya supaya alam itu asli, lestari, dan juga penghasilannya PAD-nya naik, mereka sejahtera, alam lestari, insya Allah buat kita sehat semua. 10 tahun optimis ya Kebumen jadi hebat. Kami harus paksakan untuk 5 tahun ke depan. Oh, wah. Ditanya 10, kenapa 5? Luar biasa. Berkaitan dengan bulan Agustus ini, Pak Bupati, apa sih arti kemerdekaan bagi Pak Wagub gitu ya? Dan juga mungkin pesan-pesan buat masyarakat Kebumen menyikapi kemerdekaan, anugerah kemerdekaan dari negeri kita ini. Iya, jadi kemerdekaan itu adalah biaya yang cukup mahal untuk kita sebagai generasi sekarang. Bagaimana perjuangan ini, kemerdekaan ini diraih bukan diberikan. Ini harus digarisbawahi betul-betul oleh masyarakat, oleh generasi muda sekarang ya, bahwa para pahlawan kita meraih dengan darahnya yang luar biasa untuk negeri ini. Kita yang sekarang mengisi ini harus dipahami, berusahalah menjadi yang baik untuk masyarakat banyak. Kalau menjadi yang terbaik itu hanya satu. Ketika Pak Dr. Hasan Bayu ini sekolah, yang terbaik kumlot atau ranking 1 mungkin 1 ya. Tapi kalau dokter ini begitu disebar ke masyarakat, ini bisa misalkan 100 dokter berbuat kebaikan. Marilah kita berlomba-lomba dalam mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk masyarakat kita, khususnya untuk keluarga. Jadi apabila keluarga kita sudah kita sejahterakan, tentunya masyarakat tersebut, desa tersebut, Kabupaten Kebumen akan baik, isi dengan hal-hal yang positif, yang paling penting. Ini pesan yang terlihatnya sederhana tapi sangat luar biasa. Jadi kalau menjadi yang terbaik mungkin dia untuk dirinya sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas, ini orang yang the best kata Nabi adalah orang yang dia mendedikasikan dirinya untuk kebermanfaatan orang lain. Amin. Artinya nggak bisa bahagia sebelum melihat orang lain bahagia, mungkin seperti itu. Betul. Ini podcast yang sangat menginspirasi bagi kami Pak Wagub, dari langkah mencoba untuk membenahi data di Kebumen, kemudian membangun sistem secara terstruktur agar permasalahan-permasalahan di Kebumen itu semuanya bisa teratasi dengan dengan target yang baik, dengan acuan yang baik tadi, dan tepat sasaran, tidak mubazir. Saya juga tadi agak kaget, yang miskin 600.000 ternyata yang dibiayai BPJS 700.000. Ya, pertanyaannya tadi, apakah datanya yang salah atau jangan-jangan terlalu banyak ngasihkan pembayaran? Iya, pembayaran ini 100.000, 2, sekian setiap bulannya itu berarti setiap bulan. Karena data yang tidak jelas akhirnya mapping gerakan. Ya itu, makanya itu artinya data ini memang menjadi hal yang sangat fundamental. Data salah semuanya bubar. Betul. Nah, ini hal yang menginspirasi bagi kami anak muda, Bu. Karena biasanya kami ya orang Indonesia itu biasanya tidak open dengan data memang. Dan ini terus. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wagub. Terima kasih Pak Dr. Hasan Bayu, Mas Heri, terima kasih atas waktunya. Mari kita berbuat baik untuk semuanya. Insya Allah kita apabila berbuat baik kita akan bisa tersenyum ketika kita mau tidur. Wah, luar biasa. Semoga Pak Wagub senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tetap menginspirasi sebagai seorang pemimpin yang luas ilmunya dan tangguh fisiknya. Amin, insya Allah. Demikian teman-teman yang bisa kita diskusikan dengan Pak Wagub. Banyak hal yang sangat istimewa dan menginspirasi. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.